Epistel Minggu Rogate, Minggu 5 Mei 2024. Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai 2 dengan topik setiap orang yang meminta akan menerima. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran kami, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Sahabat, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan. Tuhan, perisaiku, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah kepadatan kota yang tak pernah tidur, hiduplah seorang pengusaha muda yang merasa terjebak dalam lautan persaingan dan tekanan bisnis. Setiap langkahnya seperti seorang yang merindukan jalan keluar di tengah kebuntuan. Hatinya haus akan ketenangan dan bimbingan Tuhan, seperti seorang yang merindukan pelabuhan aman di tengah badai. Suatu pagi, ketika pengusaha muda itu duduk di meja kerjanya yang penuh dengan dokumen dan rencana bisnis, ia merasa tertekan dan kehilangan arah. Di tengah hiruk-pikuk telepon yang berdering dan email yang tak pernah berhenti masuk, ia merasa sepi, terisolasi, dan sangat tertekan. Namun, tiba-tiba dalam keheningan ruangannya yang kacau, ia mendengar suara lembut Tuhan yang memanggilnya untuk beristirahat sejenak dan mencari Tuhan di tempatnya yang kudus. Beberapa waktu kemudian, dia memutuskan untuk pergi bersama keluarganya pulang ke kampung halamannya untuk bertemu dengan orang tuanya tercinta, meninggalkan beban hidupnya di kota. Di kampung halamannya, mereka beribadah dan bersekutu bersama penuh dengan kedamaian, sukacita, dan kasih karunia Tuhan. Pengusaha muda tadi menyadari bahwa tempat terindah dan ternyaman yang dia miliki adalah keluarga dan rumah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini yang penuh dengan persaingan dan tekanan, seringkali kita merasa terperangkap dalam kebuntuan dan kecemasan. Namun, jika kita memberikan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan di tengah kesibukan kita, yakinlah kita akan menemukan ketenangan dan bimbingannya seperti pelabuhan aman di tengah badai. Tuhan adalah mercusuar kita di tengah kegelapan kesulitan, membimbing dan memberikan kita kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan hidup dengan teguh dan penuh keyakinan. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali dalam perjalanan hidup kita dihadapkan pada tantangan yang begitu besar, sehingga membuat kita merasa hampa dan terombang-ambing oleh gelombang keputusasaan. Namun, kita tidak sendirian. Kita memiliki janji yang kokoh bahwa Tuhan kita senantiasa mendengarkan seruan kita, siap memberikan perlindungan, pertolongan, dan bahkan membawa keajaiban di tengah kegelapan yang melanda. Saudara-saudara, marilah kita memahami lebih dalam pesan yang terkandung dalam Mazmur pasal 28 ayat 1-2 ini.
tentang bagaimana seruan kita kepada Tuhan dapat menggali sumber perlindungan, pertolongan, dan keajaiban dari Tuhan. Poin pertama, mencari perlindungan dalam seruan kepada Tuhan. Mazmur pasal 28 ayat 1. Ini membawa kita kepada kesadaran akan betapa besarnya kebutuhan kita akan perlindungan ilahi di tengah tantangan dan bahaya. Seperti anak kecil yang mencari perlindungan di pangkuan orang tua mereka saat terjadi permasalahan, kita pun memandang kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan terakhir kita. Di saat-saat paling sulit dalam hidup kita, ketika badai kehidupan mengguncang kita, marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dengan tulus. Karena hanya di dalamnya kita akan menemukan keamanan yang sesungguhnya. Sama seperti yang dikatakan oleh Daud. Dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, Engkaulah gunung batuku," yang menyatakan bahwa Tuhan adalah tempat yang kokoh bagi dia untuk berlindung dari segala pergumulan yang dihadapi. Saudara, poin kedua, keberanian memohon pertolongan Tuhan. Mazmur pasal 28 ayat 2. Mazmur pasal 28 ayat 2 ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki keberanian dalam memohon pertolongan Tuhan. Meskipun dihadapkan pada situasi yang tampaknya tidak ada jalan keluar, kita dipanggil untuk tidak ragu-ragu memohon kepada Tuhan. Kita diajak untuk mempercayai bahwa setiap seruan kita didengar oleh Tuhan. Dan Dia akan menjawab dengan penuh kasih dan kekuatannya yang tak terhingga. Ketika kita memohon dengan keyakinan yang teguh, yakinlah Tuhan akan memberikan pertolongannya dengan cara yang ajaib dan mengagumkan. Poin ketiga, merasakan keajaiban dalam kehadiran Allah. Saudara-saudara, pada akhirnya Mazmur pasal 28 ayat 1-2 ini mengajarkan kita tentang keajaiban dalam kehadiran Allah dalam hidup kita. Ketika kita memanggil namanya dengan sungguh-sungguh, Dia hadir dengan kekuatan yang tak terhingga, membawa keajaiban dan penyelamatan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Dalam kehadirannya, kita menemukan kekuatan untuk bertahan, harapan untuk terus maju, dan kasih yang tak terhingga yang menyertai kita setiap langkah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita terus mempersembahkan doa dan seruan kita kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Dia adalah sumber segala perlindungan, pertolongan, dan keajaiban dalam hidup kita. Di dalamnya, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga untuk menghadapi setiap badai dan keberanian untuk tetap berdiri teguh dalam iman kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan seruan kami, yang senantiasa siap memberikan perlindungan, pertolongan, dan keajaiban dalam hidup kami. Kami memohon kepadamu untuk melindungi kami dari segala ancaman dan bahaya yang mengintai. Kami merindukan pelukan kasih-Mu yang hangat, yang membuat kami merasa aman di dalamnya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas keajaiban-keajaiban yang Kau bawa dalam hidup kami. Kehadiran-Mu adalah sumber harapan dan kekuatan bagi kami. Kami berdoa agar kami selalu merasakan keajaiban dalam setiap langkah hidup kami, dan bahwa kami dapat menjadi saksi atas kemurahan-Mu kepada kami dan orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.